Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iga Solvia Watisha dengan nomor NIM 20030100012, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bunyi suprasegmental, salah satu materi dari fonologi, sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah fonologi dengan dosen pengampu Ibu Fabio Testi Eres Loren. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai bunyi suprasegmental. Bunyi bahasa ketika diucapkan ada yang bisa disegmentasikan yaitu bunyi segmental, ada juga yang tidak bisa disegmen-segmenkan disebut dengan bunyi suprasegmental. Tidak bisa disegmen-segmenkan karena kehadiran bunyi ini selalu mengiringi, menindih, atau menemani bunyi segmental, baik itu vokoid maupun kontoid. Oleh karena sifatnya demikian, bunyi itu disebut sebagai bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental menurut para ahli yang pertama yaitu Cher menyebutkan bunyi yang dapat disegmentasikan seperti semua bunyi vokal dan konsonan adalah bunyi segmental. Sedangkan bunyi atau unsur yang tidak dapat disegmentasikan yang menyertai bunyi segmental itu seperti tekanan, nada, jeda, dan durasi disebut bunyi atau unsur suprasegmental. Selanjutnya Muklis menjelaskan bahwa unsur suprasegmental disebut juga prosodi. Selanjutnya Marsono menjelaskan bahwa bunyi suprasegmental adalah bunyi yang menyertai bunyi segmental. Yang akan saya bahas pada bunyi suprasegmental yaitu tinggi rendah atau nada, tona, dan pitch. Tinggi atau rendahnya bunyi dikaji dalam nada sebagai bagian dari unsur suprasegmental. Nada adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh tinggi rendahnya arus ujaran. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor ketegangan pita suara, arus udara, dan posisi suara ketika bunyi itu diucapkan. Makin tegang pita suara yang disebabkan oleh kenaikan arus udara dari paru-paru, makin tinggi pula nada bunyi tersebut. Begitu juga dengan posisi pita suara. Pita suara yang bergetar lebih cepat akan menentukan tinggi nada suara ketika berfonasi. Nada memiliki variasi-variasi nada. Perbedaan makna pada tataran kata kita sebut tona, sedangkan perbedaan maksud pada tataran kalimat kita sebut intonasi. Tanda pada tiap-tiap nada dapat dilihat pada slide PPT. Berikut contoh dari nada pada bunyi suprasegmental. Yang pertama itu adalah rumah sekarang mahal. Yang kedua, apa rumah sekarang mahal? Yang ketiga, bacalah buku itu. Pada contoh di atas, huruf T berarti turun dan huruf N berarti naik. Kemudian tanda strip berarti nada datar. Kemudian secara non-linguistik, nada juga bisa menunjukkan kadar emosi penutur. Misalnya, nada tinggi tajam menunjukkan kemarahan, nada rendah menunjukkan kesusahan, dan nada tinggi menunjukkan kegembiraan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Puja Mahendra Putri. Saya dari kelas M01 PBSI Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sebelum memasuki materi yang saya bahas tentang fonem suprasegmental, saya akan menjelaskan dulu ruang lingkup fonologi. Fonologi di sini adalah ilmu tentang pembendaharaan bunyi-bunyi atau fonem bahasa dan distribusinya. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Fonologi terdiri dari bagian yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik di sini mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafalkan. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan dan pengucapan bahasa. Fonetik adalah bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Yang kedua, fonemik. Fonemik di sini adalah bagian fonologi yang mempelajari bunyi atau ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Ada 3 unsur penting ketika organ ucap manusia memproduksi bunyi atau fonem, di mana 3 itu yaitu udara sebagai penghantar bunyi, artikulator bagian alat ucap yang bergerak, dan yang terakhir titik
artikulasi atau disebut juga artikulator fasid, di mana bagian alat ucap yang menjadi titik sentuh artikulator. Di dalam ruang lingkup fonologi itu sendiri terdapat beberapa fonem. Di sini saya akan membahas fonem suprasegmental. Baiklah, di fonem suprasegmental ini memiliki ciri-ciri suprasegmental yang mengakibatkan perubahan arti, tekanan, durasi, tita nada, dan aksen distintif atau bersifat fonemis memiliki ciri-cirinya. Ciri ini tidak terdapat dalam bahasa Indonesia tetapi dalam bahasa Inggris, Rusia, Belanda, Sanskerta, Cina, dan sebagainya. Di ciri-ciri suprasegmental, klasifikasi bunyi suprasegmental ini terbagi 4, yaitu tinggi rendah, keras lemah, panjang pendek, dan kesenyapan. Saya akan membahas salah satu ciri-ciri suprasegmental, yaitu keras lemah. Baiklah, untuk keras lemah atau tekanan aksen dan stres memiliki beberapa variasi tekanan, yaitu tekanan keras, tekanan sedang, tekanan lemah, dan tidak ada tekanan, yang ditandai dengan tidak adanya tanda diakritik. Tekanan bisa membedakan makna pada tataran kata dan makna pada tataran kalimat. Pada tataran kata, tekanan selalu bersifat silambus, yaitu tekanan selalu diarahkan pada satu kata. Pada tataran kalimat, tekanan bisa bersifat leksis, yaitu tekanan yang diarahkan pada kata tertentu yang ingin ditonjolkan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kurang dan salah mohon dimaafkan. Semoga penjelasan yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Perkenalkan, nama saya Fania Devaiza dengan NIM 2003010071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai panjang pendek atau durasi. Bunyi-bunyi juga dapat dibedakan dari panjang pendeknya ketika bunyi itu diucapkan. Bunyi panjang untuk vokoid diberi tanda satuan mora. Vokoid sendiri yang berarti adanya pelonggaran udara yang keluar dari paru-paru tanpa mendapatkan halangan sama sekali. Sedangkan mora yang berarti satuan waktu pengucapan dengan tanda titik. Tanda titik 1 menandakan 1 tanda mora. Tanda titik 2 menandakan 2 mora. Tanda titik 3 menandakan 3 mora. Sementara itu, bunyi-bunyi kontoid diberi tanda rangkap dengan istilah geminat. Kontoid yang berarti bunyi bahasa yang dihasilkan dengan adanya pelonggaran arus udara dari paru-paru tanpa mendapatkan halangan dari mulut. Jadi perbedaan vokoid dan kontoid terdapat dari cara udara itu keluar sendiri. Vokoid kan keluar dari paru-paru tanpa halangan, sedangkan kontoid dari paru-paru tanpa mendapatkan halangan dari mulut. Selanjutnya, geminat sendiri memiliki arti secara fonetik, yaitu rentetan artikulasi yang sama benar atau identik sehingga menimbulkan pemanjangan kontoid. Jadi geminat ini adalah kata-kata yang hampir sama dan bahkan ada yang sama. Terdapat dalam bahasa-bahasa tertentu, variasi panjang pendek bunyi ini ternyata bisa membedakan makna, bahkan bermakna. Jadi bisa punya makna yang sama dengan kata yang sama. Ada juga yang kata yang sama namun berarti yang berbeda pula. Dalam bahasa Belanda bisa diambil contoh yaitu ban yang berarti kucil, vokaid panjang. Jadi ban yang kucil itu berarti vokaidnya lebih panjang. Sedangkan ban dengan BA.2N memiliki mora 2 yang berarti jalan.
yang membedakan makna atau fonemis. Begitu. Terima kasih, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai panjang pendek dari fonologi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizi Andista dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video ini, saya akan sedikit memberikan pemaparan mengenai mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia dengan tema Ciri-ciri supramental Bahasa Indonesia. Klarifikasi bunyi supramental terdapat 4 macam, yaitu tinggi rendah, keras lemah, panjang pendek, dan kesenyapan. Saya akan memberikan tentang materi kesenyapan. Jeda Johnshire. Penghentian adalah pemutusan arus bunyi-bunyi segmental ketika diujarkan oleh penutur. Akibatnya, terjadi kesenyapan di antara bunyi-bunyi yang terputus itu. Kesenyapan bisa berada di awal, tengah, dan akhir ucapan. Kesenyapan awal terjadi ketika bunyi itu akan diujarkan. Misalnya, ketika akan mengujarkan kalimat ini buku, terjadi kesenyapan yang terbatas sebelumnya. Kesenyapan tengah terjadi antara ucapan kata dalam kalimat. Misalnya, antara ucapan kata ini buku pada ini buku, atau ucapan antar suku kata. Misalnya, suku kata i pada kata ini, walaupun kesenyapannya itu sangat singkat. Kesenyapan akhir terjadi akhir ujaran. Misalnya, ujaran akhir kalimat ini buku, terjadi kesenyapan yang tak terbatas sesudahnya. Kesenyapan awal dan akhir ujaran ditandai dengan palang rangkap tagar. Kesenyapan di antara kata ditandai dengan palang rangkap pendek, sedangkan kesenyapan di antara suku kata ditandai dengan palang tunggal plus. Kesenyapan disebut juga sendi atau jointure karena kesenyapan merupakan tanda batas antara bentuk-bentuk linguistik baik dalam tataran kalimat, klausa, frasa, kata, morfem, silaba, maupun fonem. Intonasi pada dasarnya bercirikan gabungan nada, tekanan, durasi, dan kesenyapan, tetapi lebih menonjol pada nada. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sedikit materi kesenyapan, semoga bermanfaat. Akhir kata, terima kasih telah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.